pada tanah atau perairan. Dan bangunan tersebut merupakan bangunan yang bersifat permanen, bukan bangunan yang bersifat sementara yang bisa dipindah-pindahkan. Kemudian slide setelahnya masuk ke sektor PBB P3L. PBB P3L terdiri dari dua jenis PBB, yaitu PBB perkebunan dan PBB perhutanan. Untuk PBB perhutanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hutan tanaman industri dan hutan alam. Objek pajak PBB sektor perkebunan. Seperti namanya yaitu PBB, maka objek pajaknya juga ada dua, yaitu bumi dan bangunan. Bumi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terdiri dari permukaan bumi. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin perkebunan itu dilakukan atau dikerjakan di bawah permukaan bumi atau di bawah tanah. Jadi kalau dalam sektor perkebunan, area bumi yang termasuk dalam objek PBB adalah ini: area produktif perkebunan, area belum produktif perkebunan, area tidak produktif perkebunan, area pengaman perkebunan, area emplacement perkebunan. Area produktif perkebunan itu merupakan area yang ditanami tanaman yang bersifat produktif atau menghasilkan laba untuk setiap tahunnya yang berkontribusi dalam perusahaan perkebunan tersebut. Sedangkan area belum produktif perkebunan itu masih dalam proses pengembangan yang mana tumbuhan tersebut belum bisa menghasilkan hasil yang produktif. Jadi outputnya itu belum bisa dianggap sebagai laba. Kemudian area tidak produktif perkebunan ini area yang tidak digunakan untuk tanaman-tanaman perkebunan, tidak digunakan untuk berkebun istilahnya. Area pengaman perkebunan ini merupakan bumi atau tanah dari perkebunan yang digunakan untuk sebagai pengaman, seperti pagar dan lain-lain. Kemudian area emplacement perkebunan itu area yang di atasnya didirikan sebuah bangunan. Kita masuk ke dalam bangunan. Bangunan sendiri merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap atau permanen yang berada dalam kawasan perkebunan. Jadi seluruh bangunan yang ada di dalam suatu perkebunan itu masuk dalam objek PBB bagian bangunan. Setelahnya NJOP bumi area produktif. Di sini dijelaskan, yaitu tanah ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Dan pengembangan tanah ditentukan berdasarkan perhitungan biaya investasi tanaman. Jadi kalau kita menghitung bumi area produktif itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, harga atau NJOP dari tanah itu sendiri. NJOP tanah itu sendiri didapatkan dari perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Seperti kita melakukan perbandingan pasar. Selain harga tanah atau NJOP tanah itu sendiri, ada yang namanya biaya investasi tanaman. Biaya investasi tanaman itu biaya yang dikeluarkan untuk, mungkin perhitungannya kurang detail, kurang mengetahui ya saya ya. Mungkin biaya investasi tanaman itu hitungannya itu per meter tanaman tersebut ditanam itu membutuhkan biaya berapa. Nah, biaya berapanya per meter tanaman tersebut ditanam itu juga akan dimasukkan dalam perhitungan PBB. Karena dianggap sebagai pengembangan tanah dan tanaman tersebut akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Ada yang namanya area belum produktif perkebunan, merupakan area yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi area yang belum diolah, area yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan area pembibitan. Jadi dalam artian ini, area yang belum produktif itu area yang akan digunakan untuk tanaman perkebunan namun belum ditanami. Jadi masih diolah, kemudian sudah diolah atau tapi belum ditanami, atau area yang sudah diberikan bibit namun belum ada tanamannya. Bumi area produktif perkebunan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Jadi NJOP-nya ini didapatkan dari berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Artinya area produktif ini tidak melibatkan biaya investasi tanaman, namun yang dihitung hanya NJOP atau harga per meter dari tanah tersebut. Area tidak
produktif perkebunan. Area yang tidak dapat usahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Contohnya jurang, area yang curam, rawa, sungai, lahan cadas. Jadi area tidak produktif perkebunan ini merupakan area yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Baik meskipun dari contoh pada slide ini itu enggak ada, mungkin ada contoh lain dari slide ini seperti area tanah kosong yang mungkin enggak berupa jurang, tidak curam, tidak berupa rawa, sungai atau lahan bercadas, namun tidak digunakan sebagai area yang produktif dan area belum produktif, maka area tersebut akan dianggap sebagai area yang tidak produktif. Selanjutnya, NJOP bumi area tidak produktif perkebunan. Sama seperti area yang belum produktif, ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis tanpa melibatkan adanya biaya investasi tanaman. Selanjutnya ada yang namanya area pengaman perkebunan, yaitu area yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Contohnya jalan kontrol, parit, atau tanggul. Jadi area-area ini merupakan area yang diperuntukkan untuk fasilitas perkebunan namun berbasis dalam pengamanan. NJOP bumi area pengamanan perkebunan ditentukan berdasarkan penyesuaian terhadap NJOP per meter persegi untuk area belum produktif. Jadi area pengamanan perkebunan ini bisa disamakan dengan area belum produktif, namun NJOP-nya dilakukan berdasarkan penyesuaian. Penyesuaian itu apa saja? Itu seperti penyesuaian yang ada pada penilaian properti biasanya. Area yang di atas area emplacement perkebunan. Area emplacement perkebunan ini merupakan area yang dimanfaatkan bangunan serta fasilitas penunjangnya. Contohnya adalah kantor, gudang, pabrik, sarana olahraga, kemudian mes para karyawan, dan yang lain. Untuk NJOP bumi area emplacement itu sama seperti yang lainnya, yaitu dianggap seperti tanah kosong, sehingga untuk harganya ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Jadi pemakai perbandingan data pasar. Masuk ke dalam konsep penilaian dan perhitungan PBB objek pajak perkebunan. Ini adalah di sini ada seperti cara perhitungannya. Kalau area produktif perkebunan itu sama dengan luas dikali NJOP bumi per meter persegi seperti biasanya, kemudian ditambah biaya investasi tanaman. Dan selain area produktif perkebunan ini, seperti area belum produktif, tidak produktif, emplacement, atau pengaman, itu tidak ditambahkan biaya investasi tanaman karena tidak ada sebuah laba atau pendapatan lain yang dihasilkan dari tanah-tanah tersebut. Dan nanti setelah kita mencari dari luas dikali NJOP bumi per meter kuadrat semua ini dari area produktif, belum produktif, emplacement, dan yang tidak produktif dan pengaman, itu NJOP seluruh areanya akan dilakukan penambahan atau kalkulasi. Dilakukan kalkulasi. Setelah seluruhnya dilakukan kalkulasi, maka akan ditemukan NJOP perkebunan tersebut. Di sini ada juga rumus rata-rata NJOP bumi sama dengan NJOP seluruh area permukaan bumi dibagi total luas permukaan bumi. Selanjutnya kita setelah mendapatkan NJOP bumi, kita menghitung NJOP bangunan. NJOP bangunan caranya dihitung dengan cara seperti biasa, yaitu NJOP bangunan per meter kuadrat dari seluruh bangunan yang ada pada area tersebut, kemudian dikali dengan luas bangunan. Setelah itu, setiap bangunan yang sudah ditemukan NJOP-nya, kompilasi itu nanti akan digabungkan seluruhnya. Jadi bangunan-bangunan yang telah ditemukan NJOP-nya nanti ditambahkan semuanya, kemudian menghasilkan NJOP bangunan. Dan NJOP bangunan ditambahkan NJOP bumi. Kemudian akan ditemukan NJOP bumi plus bangunan. Dikurangi NJOP PTKP dikali NJKP. Tarifnya ketika ditemukan NJKP ini, ketika ditemukan NJOP bumi bangunan, kemudian dikurangi NJOP TKP, maka akan dikalikan dengan NJK, kemudian dikalikan dengan tarif, yaitu 0,3%, kemudian ketemu PBB terutang.
Ini adalah bangunan-bangunan, contoh bangunan yang mempunyai nilai, yaitu pabrik, perkantoran, gudang, tangki, pipa. Pipa termasuk dianggap sebagai bangunan dan lain-lain. Selanjutnya, objek pajak PBB sektor perhutanan, yaitu bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan perhutanan. Dibagi menjadi dua juga objeknya, yaitu bangunan dan bumi. Oke, Bumi, Yofi. dalam Bu. Yofi, terima kasih ya. Tepuk tangannya mas semuanya untuk Yofi. Thank you ya, Yofi, kamu bakat deh jadi dosen. Kamu boleh loh jadi tahu gitu, besok-besok saya minta tolong kamu ya, Yof. Saya kasih bahan ke kamu ya, Yof. Nanti kamu bantu jelasin saya. Ya, Bu. Asdos loh. Terus yang berikutnya, Yofi mau pilih siapa? Mbak Sasha atau Fars dulu yang menjelaskan setelah ini? Fars. Atau Yofi mau yang lain? Fars sama Sasha kan udah pasti dapat nih giliran. Yofi pengen yang lain juga boleh. Siapa sih, Yof? Coba kamu lihat di layar, Yof. Siapa kira-kira wajah beruntung? Kayaknya Mbak Vanessa udah siap nih. Kayaknya kalau gelengnya paling kencang itu paling semangat. Fikri kayaknya girang banget tuh. Fikri aja deh, udah deh tuh. Fikri kayaknya puas banget. Yof, kayaknya Fikri semangat juga tuh, Yof. Ini milih, Bu. Boleh, kamu kan kalau Mbak Sasha sama Faras kan udah pasti dapat. Tenang ya, Faras ya, kalian nggak dapat giliran kok. Kamu tenang aja. Kamu jangan sedih. Kamu terserah kamu deh, Yof. Kamu mau langsung ke Sasha atau kamu mau pilih yang lain boleh. Anu aja, Bu. Leo aja, Bu, Leo. Mana Leo? Yofi, kamu punya dendam apa sama Leo? Oh iya, kamu perhatian sekali ya sama Leo, baik banget. Mbak Siska, tolong kasih poin untuk Yofi dan Leo. Ya, mana Leo? Leo, ayo. Iya Bu, izin Bu. Mana sih Leo? Oh iya, Leo kamu rezeki banget ya Leo, kamu jadi dapat poin. Kamu terima kasih sama Yofi. Teman-teman, poin itu kadang yang bisa mengupgrade nilai kalian ya. Kadang gini, nilai UTS kalian itu ada di nilai 78. UTS dan UAS kalian tuh 78 gitu ya. 78, gitu ya. 78 lah, harusnya kan kalian B+ kan. Gara-gara nilai aktivitas, itu bisa jadi A-. Dan artinya itu benar-benar ngatrol IP kalian. Itu rata-rata ya, di kelas yang biasa saya ampul lah selama ini gitu ya, kakak-kakak kelas kalian. Itu gitu ya, nilai yang terkatrol A, B, C, D-nya itu bisa sampai 50% kelas. Dan saya nggak buat-buat, emang itu kenyataannya ya. Dan saya juga insya Allah transparan banget masalah nilai gitu ya, saya posting. Itu nilai kalian 78, gara-gara nilai aktivitas kalian, poin-poin kalian. Ya kan memang ada hitungannya semuanya kan gitu. Itu bisa tuh nilainya jadi A-. Jadi bisa jadi kalau kalian dapat nilai A- atau A, sebenarnya nilai kalian itu di bawah itu satu layer. Kalian yang dapat nilai A-, sebenarnya kalau dari UTS UAS nilai kalian tuh hanya, tapi karena kalian aktif, proaktif juga, bersemangat belajarnya, ya udah itu. Karena dalam dunia kerja nanti percayalah sama saya, IP di atas kertas, semua yang kalian tulis hafalan itu tuh semuanya tuh nanti bisa didapat dengan cara googling, tanya sana sini. Nggak ada tuh, nanti kalian ke kantor, terus kepala kantor bilang, Leo tolong kamu ke lapangan itu cek NJOP-nya benar atau tidak. Close book ya, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh lihat bagaimana caranya menghitung dengan harga sejenis. Udah, coba kamu pikirkan caranya bagaimana, tapi jangan buka buku ya, jangan tanya. Kalau kerja itu mah boleh tanya siapa aja, boleh open book. Artinya kalau hanya sebatas UTS, UAS, itu kalau boleh saya bilang metode belajar yang harus menulis, yang harus lihat catatan sana sini dalam waktu singkat harus dikerjakan, itu tuh stop sampai nanti kalian kuliah. Yang masih terus kepake setelah kalian wisuda dan akhirnya kerja terus panjang karir kehidupan kalian ke depan, itu adalah satu, kemampuan analytical thinking, dan yang terbesar justru interpersonal skill. Kalian boleh cek dari sekitar 24 kompetensi unggulan yang harus dimiliki di dunia profesional, kalian boleh cek
apapun googling, apapun situsnya, karierinternasional.com, profesional.com, itu CEO dunia, baik CEO itu artinya high level ya, medium up ya, maupun yang di level menengah, itu orang-orang yang berhasil baik sebagai business owner ataupun petinggi di sebuah perusahaan besar, itu rata-rata ketika mereka menapaki karir dari bawah yang membuat mereka bisa sampai ke posisi puncak atau posisi yang lebih tinggi, 7 atau 10 besar kompetensi pertama itu bukan di kemampuan teknis. Bukan kemampuan teknis justru. 7 besar itu justru di interpersonal skill, social skill. Jadi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, kemampuan speaking, keberanian untuk menyampaikan ide, pendapat, kemampuan untuk mendengar dan pendapat yang berbeda ketika kita bekerja dengan orang lain. Orang yang gampang panasan ketika pendapatnya di-challenge dengan orang lain, itu artinya mental kematangan emosinya itu belum siap. Untuk ketenangan dan bagaimana kemampuan untuk tadi negotiation skill, public speaking, interpersonal skill, bagaimana menata mengelola emosi, bagaimana bisa bersikap baik dan tenang di saat genting, problem solving, analytical thinking, itu ternyata top 10-nya skill yang harus dimiliki. Communication, ya ternyata itu. Jadi bukan kemampuan, kalau misalnya kita berkarir di bidang IT, jadi bukan kemampuan membuat program, bukan. Karena apa? Di sana akan ada orang-orang yang memang passionnya di pembuatan program, bahasa-bahasa coding. Dia hanya bisa kerja di belakang laptopnya, di belakang teknologi. Dia nggak bisa interpersonal. CEO itu bisa bayar IT IT man termahal. Gitu. Itu bisa gitu. Kalau kita lihat CEO dunia itu banyak yang, saya nggak nyuruh kalian DO ya gitu. Mark itu DO, Steve Jobs itu DO. Saya nggak nyuruh kalau gitu. Bagaimana Bu kalau saya? Ya enggak, bukan gitu ya. DO enak nih Bu kayaknya, langsung saya jadi CEO. Yang enggak gitu, artinya apa? Mereka DO, perhatikan, kalian baca deh sejarahnya si Mark, Facebook, Steve Jobs. Mereka DO bukan karena mereka nggak mampu secara akademis, justru mereka karena beyond beyond achievement dibanding teman-teman yang mereka tahu, mereka punya temuan-temuan, mereka mengungkapkan idenya. Ketika idenya itu tidak sejalan dengan di challenge, kalau dia punya prinsip bahwa dunia ke depan akan seperti ini. Teori-teori yang profesornya berikan di kelas ini, dia ngerasa ini nggak benar, doktrin-doktrin, dogma-dogma tentang bagaimana ekonomi dunia ke depan ini gimana. Jeff Bezos, Elon Musk, kan belajar gitu loh, baca sejarah perjalanan mereka tuh seperti apa, Jack Ma gitu. Kita itu orang-orang yang mampu mengungkapkan idenya, tidak takut berbeda ketika kita yakin punya prinsip yang benar dan baik, nggak takut dicela orang, tapi bisa menyampaikan idenya dengan cara yang baik dan santun, nggak mudah drop ketika dihina orang, di-challenge orang, nggak terpuruk. Dia akhirnya DO, dia terima di DO dari universitas terbaik di dunia di DO. Apakah langsung dia malu? Merasa orang gagal? Enggak. Saya akan buktikan bahwa yang saya sampaikan itu benar, bahwa dunia itu nanti akan berbeda 10-15 tahun ke depan. Nah, kalau kalian di kelas aja udah nggak berani ngomong di Zoom, udah diem aja pasrah, kalian tipe ASN sejati banget sih. Kalian anak milenial yang old fashion, guys. Iya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya Allah. Anak milenial old fashion. Enggak gitu. Kalian itu baca, terserahlah kalian. Hey, please, guys. Jadilah anak yang sotoy. Cuman baca satu berita artikel online. Bu, menurut saya begini, Bu. Gini. Padahal kalian cuma baca satu sumber berita. Nggak apa-apa, speak up. Kok gini ya, Bu? Nanti kalian yang lain diskusi. Enggak. Gue baca di Trubus nggak kayak gitu sih. Udah, speak up. Nggak usah pedulikan kalian. Selama gini ya, nggak usah pedulikan pendapat gue salah apa benar ya. Yang penting semangat kita satu. Kita nggak mau menyerang orang. Kita nggak mau menang-menangan.
kita latihan berani mengungkapkan pendapat dan melatih mental kita untuk kuat saat dibully, saat beda. Hei, nggak kayak gitu bro, gue baca di artikel lain gini kok. Nggak usah baper, latihan kita keserang itu nggak baper. Oh gitu, mana artikel gue lihat dong, gue belum baca tuh kayaknya. Biasa kalau kita mau semua orang pikirannya sama kita, pendapat sama kita, tinggal aja di padang pasir ya, di gurun, tinggal di hutan. Insya Allah tuh semua nurut sama kita tuh, wow. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kalian speak up seperti itu. Karena nanti orang yang berhasil bukan orang yang percaya sama saya. Percaya sama saya. Saya udah gini, saya ngomong kayak begini karena bukan saya lebih tahu dan lebih baik dari kalian. Enggak, karena lebih dulu lahir aja. Kalau takdir Tuhan itu kebalik, kalian duluan yang lahir, kalian duluan yang kuliah di STAN dan bekerja, ya saya ada di posisi kalian sekarang. Itu semua takdir, bukan saya lebih baik. Percaya sama saya, teman-teman angkatan saya, itu yang sekarang udah di posisi-posisi eselon 2, direksi, direktur, di banyak baik masih di kementerian maupun mereka udah resign dan berkarir di luar dan karirnya tuh moncer. Ya, itu rata-rata yang dulunya itu waktu kuliah, saya tahu banget, halah PR aja nyalin, pinjem kita. Udah kerjain PR belum gitu kan ya, itu soal accounting tuh problem. Terus itu yang biasa-biasa aja IP-nya. Dulu zaman saya wisuda itu sadis, maju ke depan toganya di geser topi toga itu berdasarkan peringkat. Sadis nggak? Jadi kalau kita dipanggilnya belakangan, ditepukin, itu udah ketahuan deh IP-nya berapa, peringkat berapa, itu ketahuan. Dipanggil awal-awal, jadi itu sara banget dulu tuh wisuda zaman dulu, ketahuan kita peringkat paling belakang. Tapi percayalah teman-teman, justru yang mediocre, peringkat yang tengah sampai ke akhir, itu yang sekarang menduduki jabatan-jabatan posisi strategis. Kenapa? Dulu mereka waktu di kampusnya aktif di kegiatan kampus. Mereka jadi pengurus ini, panitia itu. Mereka bisa terbiasa tekanan mengatur waktu. Teman-temannya yang lain yang juara 1, 2, 3, 10 besar di kamar kos aja belajar terus IP 3,9, 3,7. Tapi mereka nggak turun ke lapangan. Sementara mereka-mereka yang aktif di organisasi itu terbiasa presentasi, terbiasa ditolak pimpinan, mengajukan proposal kegiatan usaha, ditolak sama direktur. Kalian ditegur, tapi dia tetap kuat mentalnya, tegar, cari solusi. Gimana nih supaya direktur, gimana nih supaya pimpinan setuju, akhirnya dana kampus mau keluar. Cari cara, oh ya lu bikin proposal, bagi-bagi tugas. Saya lihat sendiri, saya di kepanitiaan banyak tempat gitu ya, saya tahu sendiri. Dan akhirnya mereka yang berhasil, kenapa? Terbiasa menganalisis keadaan, terbiasa ngadepin kasus real, terbiasa ditolak orang, terbiasa bagaimana mencari solusi dan meyakinkan orang. Itu akhirnya yang berhasil sekarang seperti itu. Akhirnya apa? Dapat scholarship S2, S3. Karena prinsipnya satu, anak STAN itu semua yang masuk STAN itu nggak ada yang bodoh, semua anak pintar. Itu tinggal masalah timingnya aja, passionnya dia, dan ketika dia akhirnya interpersonal skill-nya bagus, ininya bagus, ketika satu ketemu momentum, gue harus sekolah lagi nih kayaknya. Serius, dia mengejar beasiswa S1, S2, S3. Dapat. Mostly yang dulu IP-nya biasa-biasa aja sekarang udah jadi PhD, doktor dalam dan luar negeri. Paling apes S2, paling sedikit, dan S2 itu berdasarkan universitas terbaik dalam dan luar negeri. Itu yang dulu IP-nya biasa-biasa aja, banyak banget yang seperti itu. Tapi apa? Interpersonal skill. Makanya saya senang kalau kalian tuh, Bu ini gimana? Speak up. Nggak usah takut salah. Kalau Bu, saya orangnya malu banget. Justru itu yang harus kalian rontokkan. Di kampus ini tempatnya kalian mengubah diri menjadi lebih baik. Bukan mengubah menjadi orang lain ya. Upgrade lah. Sorry kalau kata saya salah. Bukan mengubah, upgrade. Saya orangnya pemalu, Bu. Justru ini kesempatan, gimana cara ya saya ngurangi kadar malu saya. Saya orang yang nggak pede, Bu. Justru ini. Udahlah, namanya di kelas, di kampus, di Zoom, itu tempatnya kita salah. Itu tempatnya kita salah. Tempatnya kita norak-norakan. Kirin aja apa ya, karena itu yang akan mengantarkan kalian nanti sukses. Dan itu orang yang nanti kalian bekerja itu kalian nggak di depan buku kemana-mana bawa pena ngerjain tugas, enggak. Kalian bekerja nanti setelah kalian wisuda, kalian kerja, yang kalian hadapi itu makhluk hidup. Kalian tuh menghadapi makhluk hidup. Kalau sekarang kalian kuliah, apalagi dengan PJJ seperti ini, kalian menghadapi buku, pulpen, layar laptop, benda mati semua. Bisa kalian atur kapan kalian tutup, kapan kalian buka, kapan kalian gunakan tuh laptop, kapan kalian shutdown. Kalian bisa mengatur dalam kontrol kalian 100%. Tapi nanti ketika kalian bekerja, itu akan berbeda 100%. 180 derajat. Kalian akan ketemui namanya makhluk hidup. Nanti kalau yang di DJP
wajib pajak, kadang nyolot, kalian akan ketemu teman sejawat, kadang ngeselin, kalian akan ketemu pimpinan, kepala seksi, kadang arogan, kalian akan ketemu, kalian akan shock. Tadinya kalian bisa mengatur benda mati itu, sekarang kalian diatur, kalian dilukai, dan kalian nggak punya ketahanan mental. Drop, shock, kalian menjadi orang yang pesimis, nggak pede, dan nggak ada semangat gairah untuk lebih maju. Akhirnya kalian hanya sebagai PNS biasa, udahlah daripada ribut, males gue. Kalian nggak ada semangat untuk maju, nggak ada semangat untuk belajar, karena nggak terbiasa. Oleh karena itu latihlah dari sekarang. Zoom ini saran yang bagus untuk ngapain sih? Kan gitu. Bu, saya malu, Bu. Inilah kesempatan kalian menghajar diri. Biarin deh, semalu-malunya gue cuma diketawain doang sama teman sekelas, nggak bakal mati gue. So what? Kalian terapi mental itu, melatih mental itu sekarang tempatnya. Coba deh, kalian kan kadang kita takut melangkah karena pikiran kita. Nanti diketawain. Coba deh ngerasain sedikit aja sakitnya diketawain. Oh, pedihnya segini doang. Cuman begini doang, ternyata pedih sih. Cuman masih hidup gue. Masih fine aja. Kalian harus bisa melalui itu. Kalian nanti percaya kalau kalian apalagi PJJ begini, nggak ketemu teman kos yang ngeselin, nggak ketemu teman di kelas yang sotoy. Kalian hanya diri kalian, laptop, dan keluarga yang semuanya baik-baik aja. Nanti kalian wisuda, tahu-tahu wisuda, tahu-tahu kerja, tiba-tiba dunia itu tidak seindah yang kalian akan kena mental. Mudah banget, bro. Sekarang kesempatan. Ayo. Makanya teman-teman, saya nilai aktivitas itu ya mudah-mudahan saya sangat gini loh. Saya sangat mengapresiasi mahasiswa. Udahlah, kalau buat saya UTS, sorry tuh saya ya, kalau ini sudut pandang saya, semua dosen bisa jadi berbeda. Nggak semua dosen sama punya pandangan sama. Buat saya UTS UAS itu hanya alat konfirmasi aja kok. Ini anak belajar apa enggak? Gitu aja. Bagi saya UTS UAS itu bagi anak STAN, bukan untuk menguji ini anak pintar atau tidak. Karena prinsip saya, semua yang bisa masuk STAN itu pintar semua. Bagi saya UTS UAS itu cuma untuk mengkonfirmasi ini anak belajar apa enggak nih. Itu aja. Belajar nggak nih? Mau proses susah-susah nggak? Bagi saya UTS UAS itu hanya untuk mengecek nih anak berproses benar apa enggak, mati-matian nahan malesnya apa enggak, mau mati-matian mau effort nggak. Oh mungkin dosen mata kuliah ini kan mahasiswa banyak ngeluh tuh kalau mahasiswa PA saya, Bu, dosennya ngasih soalnya latihannya materinya beda sama soal ujian. Buat saya sih mahasiswa ngadu saya begitu cemen. Ya salah kamu, mahasiswa kayak anak TK, cuman ngandelin yang dosennya ajarin. Lah kalian kan punya WA, kalian kan punya telepon, kalian tahu, tinggal tanya kelas lain siapa sih dong, doskonya siapa dong? Lu punya catatan apa? Lu diajarin apa sama dosen lo? Manajemen resiko dong. Hari gini anak mah harus kreatif. Buat saya, mahasiswa yang ngadukan dosen lain, Bu, dosen X, Bu, ngajarnya apa, ujiannya apa. Buat saya mahasiswa kayak gitu cemen, manja. Nggak kena sih ngadu kayak begitu sama saya. Lah, kamu cuma belajar dari dosen kamu doang. Kemana aja? Halo guys. Tahu doskonya doskonya ada di kelas lain. Kejar dong kelas lain, minta dong catatan kelas lain. Itu yang saya bilang. Anak muda sekarang lahirnya di zaman milenial, tapi cara berpikirnya sama actionnya banyak yang old fashion. Please, jangan jadi anak manja. Kalian anak-anak pintar, anak-anak baik, sayang. Kalau nggak kreatif, proaktif. Tough lah ya. Kayak saya bilang, nggak usah takut malu, nggak usah takut dibully, nggak usah. Makanya saya nggak pernah pelit. Buat saya UTS UAS, itu cuma ngecek doang kalian belajar apa enggak sih? Itu aja udah. Kalian tuh mau susah-susah nggak sih? Mau berproses nggak sih? Itu aja alat konfirmasi untuk itu aja. Jadi, kalau kalian ujian mata kuliah saya nih, ada mahasiswa yang nilainya jelek, saya nggak, demi Allah saya nggak ngecap anak ini bodoh, demi Allah nggak. Ini anak ini nggak belajar nih. Anak ini nggak mau ngendaliin rasa malesnya nih. Anak ini nggak mau repot nih, nanya ke temennya kalau nggak ngerti nih. Anak ini pasrahan nih, lebih kepada karakter yang saya nilai akhirnya. Karena saya punya keyakinan 1.000.000% nggak ada anak stan bodoh tuh, nggak ada. Kalian masuk stan ini udah mengalahkan ribuan pesaing kalian. Kalian top of the topnya. Nggak mungkin kalau bodoh, nggak mungkin. Mau repot sedikit aja. Bu, tapi akuntansi itu emang benar-benar susah. Tapi bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa ditaklukkan. Akuntansi bukan barang goib. Bukan klinik, nyata.
Enggak, kalian hanya mau cari cara enggak? Teman saya sekali bisa diajarin, Bu. Saya mesti 3-4 kali, saya nggak ngerti-ngerti, Bu. Saya emang bodoh. Enggak, kamu emang nggak mau repot aja. Bisa kok. Mahasiswa saya ada. Nilai UTS nilainya 20. Nangis-nangis, ibunya telepon saya, minta ditolongin. Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa nolongin. Yang bisa nolongin tuh hanya Allah, anak ibu, sama ibu. Ibu doain. Ibu semangatin anak ibu. Nangis-nangis minta tolong. Minta tolong apa, Bu? Yang bisa nolong anak ibu dan ibu. Anak ibu anak pintar kok. Tapi Bu Iin, anak saya kesusahan. Katanya akuntansi emang susah. Dia desperate. Bu, saya bodoh, Bu. Saya nggak teman saya dijelasin sekali 2 kali selesai, saya nggak ngerti-ngerti, Bu. Saya bilang, mungkin kamu perlu 4 atau 5 kali. Berarti saya sebodoh banget. Enggak, kamu pintarnya di bidang yang lain. Keunggulan kamu di bidang yang lain. Passion kamu di bidang yang lain. Khusus akuntansi, memang Allah takdirkan kamu mesti 4-5 kali. Tapi ada hal lain yang orang lain nggak bisa, kamu bisa. Allah itu adil. Ya nggak apa, kamu bersabar. Kalau teman kamu 2 kali paham, kamu harus nambah 3 kali step lagi. Baru yang kelima, yang ketujuh kamu bisa, nggak apa-apa, jalanin pedihnya itu, kamu bisa. Gitu ya, Bu. Berarti saya bukan anak bodoh. Nggak ada lah anak stan bodoh, ada aja. Tapi saya nggak ngerti. Ya udah terusin sampai ngerti. Cari sahabat kamu, teman kamu yang kamu belajar nyaman. Kerja latihan soal. Tanya teman kamu. Kalau teman kamu nggak bisa jawab, tanya saya. Kamu mau repot aja sedikit, mau nahan pedihnya aja. Jadi saya nggak bodoh ya, Bu. Nggak ada anak stan bodoh. Tapi teman-teman saya pada bisa. Tapi teman-teman kamu nggak bisa ngerjain hal lain yang kamu bisa. Udah, akhirnya apa? UAS nilai dia termasuk nilai yang tertinggi di kelas. Ngalahin temennya yang jago akuntansi. Abis itu memang dia kelihatan banget effortnya. Bu, udah benar belum, Bu, latihan saya, Bu? Bu, udah benar belum, Bu? Saya mengerjakan ini, Bu. Kurang sedikit lagi, saya bilang. Ini. Akhirnya, Bu, ini udah benar belum, Bu? Udah benar. Kamu harus cari partner, sahabat, siapapun itu yang kamu nyaman, belajar bareng, ngerjain latihan soal bareng sama dia. Akhirnya apa? Dia masuk 3 besar. Nilainya tinggi. Sangat tinggi. Ibunya telepon, dia telepon nangis-nangis, Bu, saya bisa. Itu dengar kata saya. Nanti setelah ini kamu pasti menjadi anak yang sangat optimis karena sudah terbukti nilai UTS kamu 2 dan itu loh. Kalau dia DO, kalau dia nilainya nggak bisa upgrade, dia DO loh. Karena itu MKB akuntansinya. Saya bilang, Bu, siapa yang bilang kamu DO? Kamu belum berusaha kok, masih ada UAS, masih ada nilai aktivitas. Saya janji sama kamu, kalau kamu bisa upgrade nilai sangat bagus, saya kasih nilai kamu nilai aktivitas optimal, saya kasih 99 atau 100. Saya kasih nilai optimal, sangat optimal, tunjukin sama saya, kamu bisa upgrade. Saya akan menghargai effort kamu di situ. Ternyata dia dapat nilai termasuk yang tertinggi di kelas. Padahal UAS ujiannya jauh lebih susah daripada nilai UAS ujian UAS itu susah. Dia bisa. Saya bilang, dia kaget sendiri, kok saya bisa ya, Bu? Saya bilang, gak ada anak bego. Gak ada anak bodoh di start. Setelah itu dia jadi orang yang sangat optimis. Bu, ternyata masalah seberat ini yang saya pikir saya mau kiamat, saya hampir di DO. Saya pikir akuntansi itu pelajaran paling biadab di dunia. Maksudnya paling susah, paling menyiksakan. Saya paling benci, Bu, sama akuntansi. Tapi gak benci saya dong, saya bilang gitu. Saya paling benci, Bu, nanti ya. Saya ngeri, Bu, lihat bukunya aja udah tebal-tebal kayak gitu, bahasa Inggris semua. Saya benci, Bu. Saya bilang, akhirnya dia punya optimisme, Bu, ternyata saya bisa menaklukkan ya, Bu. Betul, selama kamu menyertakan Allah dalam setiap langkah kamu jangan menganggap diri kamu hebat, kamu undang Allah dalam setiap langkah kamu minta doa orang tua kamu, dan kamu yakin, kamu terus ikhtiar, kuat tahan pedihnya, kamu bisa. Ya, Bu, sekarang saya yakin banget, Bu, apapun masalah saya ke depan, itu ada solusinya. Dengan ada, yes. Akhirnya jadi anak yang sangat optimis, jadi anak yang berbeda. Tadinya tuh diam, pemalu, nggak mau ketemu sama teman-teman. Udah gitu kan dunia luar. Bisa gitu. Itu beberapa kali tuh mahasiswa kayak gitu. Ada yang 20, 40. Kalau itu MKB semua, yang kalau dia DO itu ya ada juga ketua kelas malah bingung, ketua kelas pajak potputnya nilainya 4, itu nilainya D, kelar udah hidupnya DO. Sama, itu juga sama kayak gitu. Berarti apa? Nilai dia 86 puasnya. Padahal PPH potput puas tuh jauh lebih susah, jauh lebih kompleks, malah bisa lebih tinggi. 86 itu berat banget karena waktu itu ujiannya berat. Nilai 86 itu excellent banget. Nilainya berat. Udah, saya kasih nilai aktivitas optimal, saya menghargai, saya bilang gini. Akhirnya saya balikin. Sekarang ketika kamu sudah berhasil melewati masa sulit seperti ini, gantian saya yang belajar sama kamu. Kamu luar biasa. Saya belajar secara mental, saya belajar
belajar arti kegigihan justru dari kamu. Di saat kamu takut banget DO, dan saya nggak menjanjikan apapun ke kamu, kamu kuat. Kamu bisa nahan pedihnya selama 8 pertemuan, 7 pertemuan ke depan. Kamu kuat, kamu ikhtiar kuat. Saya belajar sama kamu. Kuatnya kamu itu inspirasi saya. Kuatnya kamu nahan pedih, kamu tetap berusaha di masa-masa pedih. Itu inspirasi buat saya. Gimana kamu minta doa ke orang tua, keyakinan yang di atas. Ya saya ya iyalah, dosen nggak boleh gengsi mendapatkan inspirasi dari mahasiswanya. Saya terima kasih sama kamu ya. Saya jadi punya keyakinan saya menjadi tambah kuat untuk ya ternyata jalan keluar itu selalu ada. Ya udah, ya orang tuanya juga WA saya, telepon saya, terima kasih ya Bu udah nolongin anak saya. Lah, saya nolongin anak ibu gimana? Saya bukan dosen bonus, anak ibu kok. Emang nih lihat aja Bu nilai ujiannya. Nih LJU-nya saya kirim. Emang dia jawabnya benar kok Bu, bagus. Anak ibu yang pasti Allah, dan anak ibu yang udah, bukan saya Bu. Saya mah tugasnya tinggal ngoreksi ujian anak ibu. Nih nggak ada, saya nggak ngasih bonus apapun, nggak ada bonus-bonusan Bu. Anak ibu memang mengerjakan ujian dengan sangat baik. Bukan saya yang ngatrol nilainya, bukan saya. Makasih ya Bu. Ibu udah jadi ibu yang hebat, dampingin. Ya udah. Ya teman-teman, speak up. Kalian sama dosen siapapun kalian aktif di kelas. Karena itu yang membuat kalian berhasil tuh nanti. Jangan nyerah sama keterbatasan diri kita. Kita masih pemalu, hajar. Naikin pelan-pelan. Pede. Pelan-pelan. Udahlah, hidup kita jangan dikontrol sama orang lah. Biarin orang ngetawain kita, biarin orang hina kita. Orang dia juga gak ngasih makan kita kok. Ya, udah, kalian anak hebat, kalian anak yang didoakan orang tua. Sudahlah, orang tua kalian tuh beruntung punya anak baik seperti kalian. Ya, anak pintar, baik, soleh, mau belajar. Dan Tuhan juga percaya sama kalian. Diizinkan sekolah di sini. Kalian calon pemimpin republik ini. Sudahlah, sekaligus jangan lupa kepekaan terhadap sesama, peduli sama sesama, itu kalian taruh depan ya, karena kalian nanti yang ngurusin bukan diri kalian sendiri. 270 juta rakyat Indonesia itu nungguin kalian. Udahlah, kalian nanti kalau kerja nggak usah mikir gaji, tunjangan atau apa, udah itu bonus. Udah, kalau kita jadi pegawai negeri, setup di awal itu ayah saya dulu ketika saya masuk di STAN, saya dulu keterima di UI, ayah saya minta saya masuk STAN. Dulu saya juga keterima dapat kesempatan jalur undangan di Fakultas Kedokteran Undip. Dulu masih boleh 2, UMPTN boleh, jalur undangan boleh, dulu boleh. UMPTN saya dulu Fakultas Teknik UI, jalur undangan dulu Fakultas Kedokteran Undip. Saya pilih STAN, saya terima di STAN, saya pengennya bangetnya ke UI, karena saya suka banget teknik UI. Itu cita-cita saya dari SD. Saya udah bercita-cita dari SD itu, kalau ditanya cita-citanya apa, insinyur, dan saya udah kebayang saya harus masuk UI, itu dari SD. Terus, tapi jangan berpikir saya anak yang belajar mulu ya, kutu buku, enggak. Saya atlet bola dan bulu tangkis sekolah. Saya pernah menang 1 tanding bola. Teman-teman saya tuh cowok semua dulu. Makanya orang stres lihat saya pakai jilbab. Lu apaan lu pakai jilbab? Lu gak bisa main bola lagi dong. Saya atlet bulu tangkis juga. Teman-teman saya cowok. Kalau berantem beneran sama cowok. Ya jadi lu jangan macam-macam sama gue ya bro. Mantan preman dulu saya. Udah, jangan bayangin saya. Tapi gini, saya bandel, main sama cowok, main bola mulu, cewek tapi temennya cowok-cowok main bola mulu. Tapi ke waktunya belajar, saya belajar. Saya bawa buku tuh sambil di pinggir lapangan bola saya baca-baca buku. Gue pengen banget masuk UI, dapat keterima. Terus ikut masuk STAN, cuman karena disuruh aja. Apaan tuh STAN? Saya emang nggak tahu STAN itu apa. Emang ada sekolah STAN? Ya udah saya masuk, daftar keterima. Ayah saya akhirnya hari ini pengumuman UI, besok pengumuman STAN. Bapak ibu saya pengen saya masuk STAN. Tapi kemudian saya dapat pengumuman, dapat kesempatan jalur undangan di Fakultas Kedokteran Undip. Udah UI saya luntur, kepinginan saya bilang, Pak boleh ya kedokteran Undip, saya pengen banget jadi dokter. Ayah saya nolak, enggak, kamu STAN. Ya udah, nurut sama orang tua. Ayah saya pesan jadi ASN, jadi PNS. Waktu itu bilang, tolong kamu ya, kalau kamu
kalau kamu masuk STAN di keuangan negara, banyak orang yang bisa kamu tolong. Bisa kamu perjuangkan untuk sebesar-besar seluruh Indonesia yang kamu tolong. Kalau kamu jadi dokter, sebanyak-banyaknya pasien yang bisa kamu tolong itu hanya satu rumah sakit. Kalau kamu jadi insinyur teknik, kamu terus bekerja di perusahaan oil company, sementok-mentoknya kamu kaya raya untuk dirimu sendiri. Dan kamu hanya untuk membantu satu perusahaan oil company. Saya dulu di perusahaan teknik minyak gas dan metalurgi UI. Tapi kalau kamu di Kementerian Keuangan, satu negara, satu rakyat Indonesia bisa kamu tolong. Dan Bapak pesan, kalau kamu sudah jadi PNS, kamu gak usah mikir uang, gak usah mikir gaji. Itu bonus. Fokus kamu adalah pengabdian terbaik. Rezeki itu sebelum kamu lahir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir kamu sudah tertulis, kamu rezeki berapa. Nanti kalau takdir kamu punya uang 10 miliar, Allah akan datangkan 10 miliar itu dari mana aja, gak usah kamu pikirin. Kamu cukup jadi orang baik, bekerja baik, niat yang baik. Kalau kamu jadi pengusaha tapi cuma Allah takdirkan punya duit 10.000, ya 10.000. Tugas kamu hanya berbuat baik, berniat baik dengan cara yang baik, berbuat baik sama siapa aja, gak usah mikir uang, mikir pengabdian. Ya sejak saat itu ya saya pegang betul, ya saya cuma saya sampai rumah saya waktu itu dekat UI, saya di Depok tinggal. Saya sering banget keliling UI tuh di Depok, lari pagi, sering banget. Itu kan besar banget kan UI. Saya lari pagi, saya lewat fakultas teknik, saya bacain sholawat tuh fakultas teknik. Terus saya belajar di pinggir danau UI. Habis main bulu tangkis, habis itu saya main bulu tangkis, main biasa lah ya, olahraga. Saya dulu suka olahraga dulu ya, sekarang sih enggak lah ya. Ini saya paling gitu. Jadi kalau di kantor itu ada ribut-ribut, ada tukin naik apa enggak, nanti ada THR atau enggak, atau honor apapun, saya karena saya itu ketanam banget omongan bapak saya itu ketanam banget, nggak usah mikir duit, nggak usah mikir apa, udah kerja yang benar aja. Saya paling jarang rempong di kantor itu, bukan karena saya orang baik ya, enggak, tapi alam bawah sadar nasihat ayah saya itu sudah masuk sedemikian kuat. Jadi sampai detik ini saya kerja bodoh, relatif nggak mikirin honor, ada nggak ada honor saya kerjain. Gaji mau naik mau enggak bodoh amat, THR mau dipotong atau enggak, alhamdulillah masih dapat. Nggak ada, bodoh amat gitu. Kok pengen dah pengabdian kok. Gusti Allah nggak tidur. Kalau emang adanya rezeki dari mana aja ada. Dari mana aja ada. Lewat anak kita, lewat suami kita, lewat banyak lah yang Allah selamatkan. Udahlah. Dan akhirnya udah, teman-teman, kalian anak baik. Saya titip. Ini yang menyebabkan saya memilih meninggalkan karir di DJP dan memilih menjadi dosen. Saya pengen bertemu adik-adik yang nanti 20, 30, 15 tahun yang akan datang yang akan memegang republik ini. Ya, kalau saya di DJP saya nggak bisa ketemu adik-adik yang nanti kita nggak pernah tahu, mungkin di antara kalian ada Ibu Ibu Wirda. Pak Presiden Yofi, Bu. Itu presiden itu staf ahli presiden. You never know. Ya. Mulai dari sekarang. Dan 7 kompetensi terbesar itu kalian boleh cek. Kalian boleh cek situs apapun, selalu soft skill yang kalian mau cek dari situs apapun, situs
human resource development internasional manapun itu selalu 7 sampai 10 besar, kadang bilang 12 besar, itu soft skill semua. Communication skill, negotiation skill, kalian harus pede, kalian harus mulai dari sekarang. Percaya sama saya, kalau kemampuan teknis nanti itu semua udah dikerjakan mesin. Artinya apa? Kalian boleh kuasai kemampuan teknis, itu harus, tapi jangan terjebak seolah-olah dunia itu hanya itu. Itu yang kadang bikin adik-adik itu, anak-anak STAN itu terkenal, sampai Bu Menteri Keuangan pernah ngomong secara khusus terkait hal ini. Anak-anak STAN itu pintar, tapi pintar di belakang laptop aja, di atas kertas. Ya, ya kalian anak-anak hebat. Oke. Thank you ya. Sorry ya teman-teman ya. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Saya nggak khawatir mau UTS UAS kalian. Udahlah. Saya sudah yakin kalian belum ngerjain soalnya aja. Belum tahu soalnya saya udah yakin kalian paling apa nilai kalian A minus. Saya nggak khawatir mau nilai. Tapi saya pengen dapat teman-teman. Ya Allah. Mudah-mudahan ya di hari yang baik ini. Di Ramadan doa masih banyak kita kabulkan. Kalian jadi anak hebat nanti ya. Hebat dalam arti hebat di mata Tuhan, hebat di mata manusia. Orang hebat itu artinya apa? Orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain ya. Kalian bermanfaat untuk republik ini. Kalian anak baik ya. Oke, Yofi, kamu milih siapa? Leo ya. Leo, lanjut ya Leo ya. Leo, tolong Yofi, Leo dijadikan host. Makasih ya semuanya Leo. Yuk, silakan Leo. Mohon izin share screen ya Bu. Oke, silakan Leo. Ya, Leo dari yang hutan ya Leo ya. Nanti yang pertambangan Leo boleh yang pertambangan nanti kita boleh Faras dulu ya habis ini. Faras siap-siap ya. Nggak usah deg-degan dari sekarang, Faras biasa aja. Leo silakan. Selanjutnya aja Leo ya, biar enak Leo ngejelasinnya. Ya. Untuk selanjutnya objek pajak PBB sektor perhutanan. Jadi untuk bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan perhutanan. Di sini dibedakan menjadi bumi dan bangunan. Untuk buminya yaitu areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, areal emplacement, areal perlindungan dan konservasi. Untuk di sini contoh dari perhutanan di sini adalah areal produktif, yaitu areal yang masih memberikan hasil produksi kepada pemiliknya. Kemudian untuk areal belum produktif yaitu areal yang belum memberikan laba kepada pemiliknya. Kemudian untuk areal tidak produktif adalah areal yang tidak bisa digunakan untuk produksi. Kemudian untuk emplacement yaitu untuk areal yang digunakan untuk bangunan. Kemudian areal pengaman untuk menyimpan hasil hutan, kemudian areal perlindungan atau konservasi. Kemudian untuk yang tidak termasuk sebagai objek pajak perhutanan yaitu areal termasuk dalam pasal pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Untuk areal yang dipunyai haknya dan atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain subjek pajak atau wajib pajak. Selain itu ketentuan juga diatur dalam pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Kemudian untuk penentuan NJOP hutan alam. Untuk areal produktif, yaitu areal blok tebangan, penentuan NJOP-nya menggunakan pendapatan bersih dikalikan dengan angka kapitalisasi. Kemudian untuk areal belum produktif, yaitu areal yang dapat ditebang selain blok tebangan, untuk penentuan NJOP-nya menggunakan perbandingan harga dengan objek lain sejenis atau data pasar ya Bu. Untuk areal tidak produktif yaitu areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Untuk areal tidak dapat diusahakan, areal yang dimanfaatkan selain subjek pajak atau wajib pajak secara tidak sah, serta areal yang dimanfaatkan oleh selain subjek pajak atau wajib pajak secara sah. Untuk penentuan NJOP-nya ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen. Kemudian untuk areal pengaman. Areal pengaman yaitu areal log ponds atau log yard, tempat pengumpulan hasil panen
jalan, kanal, parit, dan tanggul. Untuk penentuan NJOP-nya, yaitu dengan penyesuaian terhadap NJOP bumi per meter persegi untuk areal belum produktif. Kemudian untuk areal emplacement atau areal yang digunakan untuk bangunan staf fasilitas penunjangnya, penentuan NJOP-nya menggunakan perbandingan harga dengan objek lain sejenis atau data pasar ini. Kemudian untuk areal perlindungan dan konservasi, merupakan areal memiliki fungsi dan peruntukan sebagai perlindungan dan konservasi, meliputi sungai, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, atau zona penyangga atau buffer zone. Untuk penentuan NJOP-nya berdasarkan keputusan Dirjen. Kemudian untuk penentuan NJOP hutan tanaman. Untuk areal produktif dibedakan menjadi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman. Untuk tanah, di sini penentuan NJOP-nya menggunakan perbandingan harga objek lain sejenis atau data pasar. Kemudian untuk pengembangan tanah berupa tanaman menggunakan biaya investasi tanaman. Kemudian untuk areal belum produktif atau areal yang belum ditanami, baik areal yang belum diolah atau areal yang sudah diolah, juga menggunakan perbandingan harga dengan objek lain sejenis. Kemudian untuk areal tidak produktif, sama seperti sebelumnya menggunakan keputusan Dirjen. Untuk areal pengaman, sama seperti sebelumnya juga menggunakan penyesuaian terhadap NJOP bumi per meter persegi untuk areal belum produktif. Kemudian juga areal emplacement, sama seperti sebelumnya menggunakan perbandingan harga dengan objek lain sejenis. Kemudian areal perlindungan dan konservasi masih sama menggunakan keputusan Dirjen. Kemudian perhitungan pendapatan bersih. Untuk jumlah produksi, yaitu jumlah produksi. Leo, maaf banget sebentar teman-teman, Oh, ya, Bu. maaf sekali. Saya izin ke toilet dulu ya sebentar teman-teman. Boleh nggak Leo di stop dulu sebentar ya, saya izin ke toilet. Teman-teman yang mau ke toilet sekarang atau mau ngambil kopi dulu juga boleh ya. Maaf ya Baik, Leo Bu. ya, sorry ya Leo ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Nanti abis ini disambung lagi. Yuk teman-teman yang mau ke toilet sekarang, monggo silakan. Ini sebenarnya gini, ini hanya sekedar nice to know ya, materi yang sangat detail, jumlah produksi, harga jual hutan. Ini karena nanti materi setelah UTS. Jadi ini materi untuk UAS. Coba deh di previous deh, di previous. Di back. Di klik back deh Leo. Nah, jadi teman-teman nanti hanya sekedar sampai penentuan, jadi penghitungan berapa sih yang hutan yang sangat detail ini tuh enggak ya, itu nanti masuk materi UAS. Ini sekedar nice to know aja. Yang paling penting teman-teman paham objek dan subjek perkebunan, kehutanan, sama pertambangan. Itu yang paling penting ya. Terus sekedar tahu aja NJOP-nya itu apa sih, emplacement, produktif, tidak produktif, apa aja sih objeknya gitu ya. Terus ada apa aja sih di pertambangan, ada panas bumi, migas, non migas gitu ya. Hanya sebatas itu. Tapi kalau menghitung berapa sangat detailnya, kalaupun menghitung itu hanya menghitung yang ringan-ringan dan lucu aja karena nice to know. Berapa sih PBB terutangnya? Nggak sampai yang sangat detail banget. Itu nanti, itu ranahnya UAS ya. Hanya perhitungan PBB yang sangat-sangat ringan aja karena kita masih di tahap UTS kan ya, masih fokusnya masih ke prosedur administratif gitu ya. Kalau perhitungan yang sangat rinci sekali terkait khusus perkebunan, perhutanan, pertambangan yang sangat rinci sekali ya, itu nanti. Itu untuk ujian akhir semester. Oke, silakan dilanjut. Artinya materi perhitungan rinci PBB ini tidak masuk dalam materi UAS, tapi sekedar nice to know aja. Ini bridging karena kita hari ini adalah pertemuan terakhir di semester di sebelum UTS. Ini bridging untuk nanti kalian setelah UTS. Jadi kalian tahu, oh nanti akan belajar ini toh ya. Tapi perhitungan PBB-nya untuk UTS tetap ada, tapi yang hanya ringan aja di permukaan ya, lebih kepada prosedur formalitas tentang PBB ini. Oke, silakan dilanjut ya, Leo. Untuk perhitungan pendapatan bersih, yang pertama untuk jumlah produksi. Jadi untuk jumlah produksi ini dibedakan untuk hutan kayu dan atau hutan bukan kayu yang dihitung berdasarkan 1 tahun pajak sebelum tahun pajak terutang. Kemudian untuk harga jual hasil hutan juga dibedakan berdasarkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu.
yang dihitung dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang. Kemudian harga jual rata-rata hasil hutan kayu merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu yang terjadi pada tempat penimbunan kayu atau lokpon atau lokyar. Kemudian pendapatan kotor merupakan jumlah produksi hasil hutan dikalikan dengan harga jual hasil hutan. Kemudian untuk biaya produksi perhutanan merupakan rasio biaya produksi untuk kehutanan, mohon dikoreksi jika salah ya Bu, untuk kemungkinan 70%, 75% ya Bu, dikalikan dengan pendapatan kotor hasil hutan. Kemudian untuk pendapatan bersih, pendapatan kotor hasil hutan dikurangi dengan biaya produksi perhutanan. Selanjutnya, objek pajak berdasarkan jenis dibedakan menjadi migas dan non-migas. Untuk non-migas dibedakan menjadi panas bumi, mineral, batu bara, mineral non-logam, dan bebatuan. Untuk khusus mineral non-logam dan bebatuan dikelola oleh pemerintah daerah. Berikut untuk contoh-contoh dari migas. Oke Kemudian Leo, untuk migas, Leo cukup sampai perhutanan. Untuk selanjutnya Faras, kasihan nih udah nunggu dari tadi. Ya, tepuk tangan untuk Leo. Leo, thank you ya Leo. Mana semua tepuk tangannya unmute untuk Leo. Thank you ya Leo ya. Mbak Siska tolong catat apa untuk Leo. Thank you Leo. Selanjutnya Baik Bu, Faras. terima kasih kembali Bu. Faras, kamu udah gak sabar pasti. Your turn Faras, silakan untuk pertambangan. Di back tadi dari awal tadi yang pertama Leo tolong jadikan Faras ini ya host. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, baik, saya mulai ya. Sebelumnya mohon izin, ini saya share screen-nya seperti ini dulu ya, karena kalau misalkan full screen nge-lag. Oke, saya akan menjelaskan mengenai PBB pertambangan minerba. Oke, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu migas dan non-migas. Lalu non-migas ini terdiri dari panas bumi atau geotermal, lalu mineral, batu bara, dan khusus untuk mineral non-logam dan bebatuan itu dikelola oleh Pemda. Berikut adalah contoh-contoh potret dari alat-alat yang digunakan untuk keperluan migas. Ini yang sebelah kiri itu untuk onshore karena dia berada di dataran, sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu dia offshore karena berada di tengah lautan. Dan ini adalah potret pabum atau panas bumi yang saya bilang sebagai geothermal tadi. Artinya adalah dia mengekstrak panas bumi biasanya untuk air ya. Seperti ini ekstraksinya. Dia mengambil panas bumi yang berada di dalam bumi untuk kemudian diubah menjadi air panas maupun air dingin. Ini gambar detail mengenai onshore dan offshore. Untuk yang berwarna merah itu dikategorikan sebagai areal yang belum produktif dalam artian belum bisa dimanfaatkan. Sedangkan untuk berwarna jingga atau oranye itu areal yang produktif. Artinya unsur-unsur yang berada di dalam bumi tersebut bisa diekstraksi. Lalu untuk areal yang tidak produktif berarti dalam artian mungkin dalam reservoir atau cekungan yang bisa digunakan untuk ekstraksi, di bawahnya itu tidak terdapat sumber daya mineral yang mungkin kualitasnya kurang baik atau memang tidak ada cadangan. Lalu tadi yang pink ada areal emplacement, lalu areal titik-titik biru itu merupakan areal yang dikenakan PBB migas atau panas bumi.
Lalu untuk areal yang berwarna hijau itu merupakan areal wilayah kerja. Lalu khusus untuk offshore hanya terbagi menjadi 2 bagian. Untuk yang kuning itu area yang dikenakan PBB migas, yaitu areal offshore sendiri, sedangkan untuk yang berwarna merah itu areal wilayah kerjanya. Objek pajak PBB sektor pertambangan atau migas. Bumi dan atau merupakan bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi. Areal secara fisik tidak terpisahkan, meliputi areal yang memiliki satu titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat wilayah migas dengan atau tanpa pembatas, atau area yang terhubung dengan wilayah kerja migas melalui sungai, jaringan pipa, atau jembatan. Objek pajak PBB sektor pertambangan atau migas merupakan bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi. Ini definisinya sama seperti tadi ya. Kalau buminya itu meliputi permukaan bumi onshore, permukaan bumi offshore, dan juga tubuh bumi. Dan ini merupakan gambaran dari gambar yang ditampilkan pada slide ini. Lalu untuk objek pajak PBB sektor pertambangan panas bumi. Wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam izin panas bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi dan atau penugasan pengusahaan panas bumi. Areal yang secara fisik tidak terpisahkan ini sama juga seperti yang tadi dijelaskan dalam pertambangan dan migas. Yang tidak termasuk objek PBB migas dan panas bumi itu merupakan area yang termasuk dalam pasal 3 ayat 1 UU PBB, juga area permukaan bumi di dalam kawasan pertambangan migas dan panas bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak. Ini mohon maaf ya, suara terdistraksi karena adik saya juga Zoom. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, permukaan bumi itu areal permukaan bumi berupa areal perairan lepas, pantai atau offshore. Mohon maaf Bu, saya kurang mengerti tentang ini ya. Mungkin maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa sebelah kiri itu merupakan areal offshore, sedangkan area sebelah kanan itu areal yang selain ekstraksinya mungkin ya Bu. Jadi untuk areal offshore itu tempat di mana sumber daya mineral itu berada, khususnya minyak, sedangkan area di sebelah kanan itu area untuk mengolahnya dan juga termasuk di dalamnya area emplasement dan area belum produktif dan tidak produktif. Dasar pengenaan PBB untuk mineral dan gas bumi juga panas bumi. Yang pertama adalah identifikasi objek dan subjek pajak harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Lalu dilakukan penilaian berupa penentuan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Lalu penghitungan PBB terutang yang meliputi NJOP TKP, NJKP serta tarifnya, dan di akhir dilakukan penetapan pajaknya yang dituangkan dalam SPPT PBB. Nilai jual objek pajak yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 PBB, yakni dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PBB, nilai jual objek pajak diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang diperoleh secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, serta nilai jual objek pajak pengganti. Nah ini, penilaiannya itu berdasarkan harga rata transaksi jual beli yang diperoleh secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, serta nilai objek pajak pengganti. Yang di atas merupakan NJOP bumi, maksudnya yang dinilai itu ada 2, yaitu NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nilai jual kena pajak diatur dalam pasal 6 ayat 3 UU PBB. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya
20% dan setinggi-tingginya 100%. Lalu berdasarkan pasal 6 ayat 4 UU PBB, besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Lalu untuk nilai jual kena pajaknya diatur dalam PP nomor 25 tahun 2002, yakni 40% dari NJOP itu diatur dalam 40% dari NJOP itu meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya yang dimana NJOP-nya itu lebih besar atau sama dengan 1 miliar. Dan untuk yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar itu dikenakan NJKP sebesar 20% dari NJOP. Ini perhitungannya teman-teman. NJKP itu tarifnya 0,5%, di mana perkalian antara NJKP dan tarif yang sebesar 0,5% ini akan menghasilkan PBB terhutang. Ini tahapan-tahapan untuk menentukan PBB terhutang, yaitu NJOP bumi ditambah NJOP bangunan menghasilkan NJOP. Lalu nanti NJOP akan dikurangi dengan NJOP TKP yang menghasilkan nilai jual kena pajak. Lalu nilai jual kena pajak tersebut harus dikalikan dengan tarif sebesar 0,5% dan akan menghasilkan PBB terhutang. PBB sektor P3L. PBB pertambangan meliputi minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan mineral dan batu. Lalu untuk PBB sektor lainnya yaitu objek dilepas pantai, ini perikanan tangkap, budidaya perikanan, jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, fasilitas penyimpanan. Termasuk pengertian bangunan ini mungkin sesuatu yang dibuat dalam artian dia site construction ya, jadi dibuat oleh manusia sehingga menghasilkan bangunan. Berbeda dengan bumi yang memang sudah tersedia oleh alam. Yang tidak dikenakan PBB adalah tidak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan Menteri Keuangan. Ini ada 5. Sebentar ya Bu. Sebentar teman-teman. Ini nggak terlihat soalnya. Itu kayaknya memang harus di-play deh Faras. Jadi itu keluarnya satu persatu gitu loh. Tuh, gitu dah. Oh iya Bu. Oke teman-teman, saya ulang ya. Untuk yang tidak dikenakan PBB, yang pertama adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam artian di sini untuk ibadah itu seperti masjid, gereja, wihara, dan sejenisnya. Sosial itu seperti mungkin panti asuhan, lalu kesehatan seperti rumah sakit, pendidikan seperti sekolah, kebudayaan nasional seperti museum, yang dimana memang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga adalah hutan lindung, hutan swakalam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Dalam artian mungkin dimaksudkan untuk melindungi sesuatu gitu. Lalu yang keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu yang kelima adalah digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya adalah subjek PBB, yakni orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, ini merupakan siklus penata usahaan PBB yang waktu itu telah kita pelajari dan pernah kita gambar juga gambaran secara garis besarnya.
Ya, selesai, Bu. Oke ya, sebentar. Ini hutan. Oke. Selanjutnya teman-teman, sebelum lanjut, silahkan jika ada pertanyaan ke Faras, Leo, sama Yofi. Silahkan ajukan pertanyaan. Kalau bertiga bisa menjawab, kasih poin ekstra. Tapi boleh untuk melempar supaya memberikan kesempatan semua teman-teman mendapatkan poin. Teman-teman boleh beraktif. Bu, saya mau coba jawab. Gitu ya. Kita nggak pakai web, saya pengen Zoom ini hidup. Silahkan Adit sebagai moderator memandu jalannya diskusi. Ya, semuanya boleh. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Siapa aja boleh menjawab ya. Jadi moderator untuk memandu diskusi terkait dengan apa yang sudah teman. Silakan Adit. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan bisa mengangkat tangan. Oke, Vanessa. Silakan open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi semua, izin bertanya. Jadi berdasarkan materi yang saya dapat, di sini dijelaskan subjek PBB pada pasal 4 ayat 1 UU PBB yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi. Nah, di sini saya dapat kata kuncinya bahwa subjek pajak ini adalah memiliki suatu hak atas bumi yang di mana bumi itu memberikan manfaat pada dia gitu. Dan saya itu masih tidak paham konsep di mana jurang lahan bercadas itu dijadikan objek pajak dalam masuk areal tidak produktif kalau nggak salah tadi ya. Nah, saya pikir kalau areal tidak produktif lain seperti rawa dan sungai mungkin masih memberikan manfaat untuk daerah perkebunan seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk jurang sama lahan bercadas kayak gitu-gitu dan lahan curam seperti itu gimana bisa memberikan benefit? Dan saya jadi penasaran mengapa yang saya sebutkan tadi dimasukkan menjadi NJOP gitu. Kenapa bisa wilayah tersebut dijadikan wilayah untuk objek pajak, meanwhile mereka tidak memberikan benefit gitu. Atau mungkin saya masih ada kurang paham atau salah paham, boleh minta tolong dicerahkan ya teman-teman. Baik, terima kasih Vanessa untuk pertanyaannya. Mungkin saya simpulkan, jadi tadi dibilang bahwa wajib pajak itu adalah orang atau badan yang mendapatkan manfaat gitu ya, manfaat dari bangunan atau tanah, atau menguasai bangunan atau tanah. Namun untuk yang jurang dan lain-lain itu kan nggak memberikan manfaat, kenapa bisa masuk ke dalam objek PBB? Mungkin gitu ya, Vanessa ya. Iya. Oke. Lahan bercadas sama lahan curang masalah tadi. Oke, baik. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab. Oke teman-teman, ini sifatnya diskusi aja ya. Maksudnya nggak harus benar, responnya teman-teman nggak harus benar ya. Silahkan berpendapat bebas, silahkan. Monggo Faras. Saya nggak tahu jawabannya, Bu. Diskusi aja, nggak usah harus menjawab. Boleh menambahkan, boleh sudut pandang kalian, boleh menduga-duga apa begini ya kira-kira penyebabnya. Nah, silakan. Mungkin izin tanggapi sesuai artikel yang pernah saya baca, Bu. Dan sebenarnya saya setuju sama Vanessa gitu. Dalam artian mengapa areal tidak produktif ini masuk dalam NJOP gitu. Karena pernah ada kasus juga dalam areal perhutanan ya. Saya lupa itu dia perusahaan apa juga. Jadi karena dia menganggap suatu area itu tidak produktif karena dia tidak mengambil keuntungan dari area tersebut, dia itu mengajukan ke pengadilan pajak ya Bu ya. Mengajukan ke pengadilan pajak dan pada akhirnya itu disetujui Bu. Jadi yang seharusnya luas wilayahnya itu mungkin ya, kalau tidak salah sekitar 3.000 hektar, tapi yang dimasukkan ke dalam SPPT PBB itu ujung-ujungnya hanya sekitar 1.800 mungkin Bu. Nah, saya mungkin agak setuju sama Vanessa gitu. Kenapa memang harus area yang tidak produktif ini yang tidak memberikan keuntungan harus dimasukkan ke dalam SPPT PBB gitu. Izin menanggapi Bu. Silakan Yofi. Oke, silakan. Adit, izinnya sama Adit ya, Adit moderatornya. Oh, siap Bu. Saya hanya menanggapi Mas Adit. Ya, seperti kata Mbak Vanessa tadi. Yang pertama Mbak, ya, kata Mbak Vanessa tadi kan menyinggung tentang definisi terlebih dahulu ya. Yaitu PBB itu subjeknya apa sih tadi? Definisi dari sebentar. Yang
pertama tadi kan bilang bahwa dikenakan terhadap subjek orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dan atau menguasai hak atas tanah dan bangunan dan atau memperoleh manfaat dari buminya dan atau mereka itu mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut. Artinya apa? Artinya tidak hanya dari memperoleh manfaat saja, mereka harus melakukan pemenuhan kewajiban membayar PBB. Tetapi ketika mereka itu mempunyai suatu hak atas tanah tersebut, itu berarti mereka juga harus melakukan pembayaran PBB. Karena apa? Karena hak tersebut itu menjadi sebuah manfaat bagi mereka. Kemudian ketika mereka juga menguasai yang secara legalitas dapat dibuktikan, itu berarti juga mereka wajib dikenakan atas PBB. Jadi bukan hanya memperoleh manfaat saja. Kemudian terkait ini juga berkaitan dengan kasus pengadilan pajak tadi. Kalau misalkan ada perusahaan, terus perusahaan tersebut itu mengklaim bahwa ini tidak produktif, maka ini bukan luas saya. Itu sebenarnya yang bisa dibuktikan lewat apa? Lewat dari legalitas tanah yang memang digunakan oleh perusahaan tersebut. Misalkan HGB luasnya berapa. Nah, kalau misalkan diklaim oleh perusahaan itu lebih kecil, itu tetapi di legalitas itu terbukti bahwa klaimnya ibaratnya 5.000 hektar, kemudian diklaim hanya 4.000 hektar, kan tidak bisa. Kita harus melihat dari dokumen kepemilikannya itu tadi 5.000 hektar, berarti meskipun 1.000 hektarnya tidak digunakan, tetapi perusahaan tersebut kan mempunyai penguasaan atas tanah, juga haknya itu ada pada perusahaan tersebut, jadi tetap PBB-nya dikenakan terhadap perusahaan tersebut. Bukan hanya, jadi istilahnya makanya definisinya itu dan atau memperoleh keuntungan atas bumi, dan atau memperoleh keuntungan atas bumi, bangunan, kemudian dan atau menguasai atau mempunyai suatu hak dan bangunan, karena bukan hanya dilihat dari memperoleh manfaatnya saja, tetapi penguasaan dan haknya melekat pada siapa itu juga dilihat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Yofi untuk tanggapannya. Barangkali ada lagi dari teman-teman, tadi Radit kayaknya mengangkat. Nah, silakan Radit. Baik, terima kasih Dit. Izin Bu dan teman-teman, saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain. Cuma saya berpikir begini, kenapa areal tidak produktif seperti yang dijelaskan oleh Vanessa itu tetap dimasukkan atau tetap dikenakan bilang tarif gitu ya. Saya berpikir gini, katakanlah jurang atau tanah yang keras atau apapun itu dia dikatakan tidak produktif. Apakah dengan dia dikatakan tidak produktif menjadi tanah itu tidak bisa ditanami? Kan tidak juga. Dia itu tetap bisa ditanami, tapi hasilnya mungkin tidak maksimal. Nah, itu kan si pembuat aturan ini mungkin berpikir bahwa itu kan tetap ada hasil, jadi ya sewajarnya kita kenain tarif. Nah, pertanyaan sekarang kan berapa tarifnya? Itu kan kalau nggak salah itu di keputusan Dirjen atau peraturan tertentu yang mengatur bahwa itu sudah ditentukan besarannya, yang kita juga tahu besarnya itu tidak terlalu besar lah, tapi wajar gitu. Jadi pendapat saya begitu. Jadi dia bisa ditanami, cuma hasilnya nggak maksimal, tapi tetap ada hasilnya, yaitu tetap dikenakan tarif pajak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Radit untuk tanggapannya juga, tambahannya. Mungkin ada lagi Syasha. Saya ingin menambahkan dari lagi. Oh ya, seperti benar kata Mas Radit tadi ya. Ternyata memang kayak area-area yang tidak produktif itu sebenarnya ada manfaatnya. Contohnya sungai. Sungai untuk apa? Untuk pengairan dari lahan yang produktif. Ataupun misalkan parit. Parit untuk apa? Membuang limbah-limbah dari sisa-sisa area yang produktif tersebut. Atau hal-hal lain. Jadi ada manfaatnya, namun tidak secara langsung dari manfaat area tidak produktif tersebut itu menghasilkan keuntungan. Tetapi dia itu sebagai fasilitator dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Jadi memfasilitasi area-area produktif untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya ya sungai untuk pengairan, atau parit untuk pembuangan limbah atau pengolahan hal lainnya yang memang tidak secara langsung dari area tidak produktif tersebut dapat menghasilkan keuntungan seperti tanaman-tanaman atau perkebunan lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih tambahannya Yofi. Mungkin tanggapan selanjutnya dari Syasha udah raise hand. Silakan Syasha. Izin menanggapi. Sebenarnya sama sih kayak tanggapannya Radit tadi. Bukan berarti suatu daerah yang mungkin kelihatannya dicap sebagai nggak produktif tuh nggak bisa ngasilin keuntungan. Misalnya kayak jurang, terus lahan bercadas,
lahan berpasir mungkin yang nggak bisa ditanemin, mungkin itu bisa potensial jadi penghasilan lain gitu. Misalnya kalau kita lihat ya contohnya gumuk pasir. Nah kalau gumuk pasir itu kan apa ya, mungkin nggak bisa ditanamin, tapi kan bisa dijadiin kayak tempat wisata. Nah, kalau misalnya kita ngebuka tempat wisata kan otomatis kita punya penghasilan atau keuntungan dari tanah tersebut. Terus kalau misalnya area jurang tuh juga bisa dijadiin tempat wisata. Ada namanya jurang Kuping kalau nggak salah di Surabaya tuh. Nah, itu tuh juga jadi tambahan penghasilan gitu dari tanah tersebut. Udah sih gitu aja tambahannya. Yang lainnya udah dijelasin sama Yofi sama Radit. Terima kasih. Baik, terima kasih Sasha. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Terakhir mungkin tanggapan terakhir untuk pertanyaan dari Vanessa. Oke, sebenarnya udah nggak ada. Mungkin saya simpulkan. Jadi walaupun tanah tersebut dianggap tidak produktif, bisa dikenakan PBB karena walaupun tidak produktif, tetap menghasilkan penghasilan dan mendukung area-area yang produktif. Baik, Vanessa, bagaimana? Apakah mau memberikan tanggapan? Oke, saya boleh menanyakan lanjutan lagi terhadap pernyataan dari Yofi dan Radit, Fik? Atau udah ditutup aja? Boleh, silakan. Oke, kalau untuk tadi konteks yang Sasha, Yofi dan Radit setuju. Nah, ini kan kita ngebahas dari sisi lahan lainnya seperti lahan berpasir, lahan apa tadi pokoknya lahan-lahan itulah ya. Nah, itu kan mungkin secara logika juga masih bisa memberikan keuntungan, bisa ditanam gitu kan. Tapi kalau kita perkecil lagi cangkupannya menjadi jurang tadi, konteksnya tanda kutip jurang. Nah, selain bisa dijadikan objek wisata, ada kan beberapa jurang yang sangat-sangat tidak diperbolehkan lah menjadi objek wisata karena terlalu curam dan berbahaya. Nah, terlepas dari menjadi sarana hiburan gitu, bisa kita bilang dong kalau kita memiliki suatu hak terhadap jurang yang sangat-sangat curam dan berbahaya adalah suatu hak yang merugikan sebenarnya karena dia tidak memberikan keuntungan hiburan dan malah disuruh membayar pajak tersebut. Paham nggak? Ada aku sing nyampein kata-katanya. Paham kan, teman-teman? Nah, saya kepikiran di situ karena kan kita nggak bisa ngejustifikasi bahwa semua jurang itu aman gitu, jadikan objek wisata. Ada beberapa jurang yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau misalkan kita tetap menjadikannya itu sebagai taman hiburan, sarana hiburan mungkin bisa ya. Tapi ada beberapa jurang kan nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita ngebahas lebih meruncing lagi untuk jurang dengan spesifikasi begitu, kita bisa bilang dong hak atas jurang tersebut itu sebenarnya bisa dikatakan merugikan karena dia tidak bisa dijadikan sarana pendapatan ataupun menjadi fasilitator seperti yang Yofi tadi sampaikan dan malah kita disuruh membayar atas hak kepemilikan dari si jurang tersebut atau gimana ya teman-teman, bisa kasih pencerahan lagi? Oke, jadi teman-teman ada yang bisa menanggapi. Intinya jurangnya ini udah benar-benar nggak bisa deh dimanfaatin, justru merugikan gitu. Terus gimana nih, masa masih kena juga NJOP-nya? Apakah ada yang memberikan tanggapan? Silakan Radit. Baik, terima kasih. Jadi gini, ini menurut pendapat saya ya, karena kita semua sini posisinya bukan yang membuat aturan terkait dengan pengenaan itu ya. Jadi kalau menurut saya begini, kan tadi dikatakan Vanessa kalau memangnya jurangnya itu sudah, kalau konteksnya ini jurang terus itu terjal dan memang udah nggak mungkin banget, tapi tetap dikenain gimana? Ya kita ingat lagi kembali siklus di penata usahaan PBB itu kan ada yang namanya keberatan. Nah nanti kalau WP-nya itu merasa keberatan dan dia merasa bahwa kok tetap dikenain pajak sih, kan udah jelas-jelas tanah saya ini tanahnya gini nih bentuknya gitu. Nah kalau misalnya isu debat-debat kan ujung-ujungnya nanti dari Fiskus itu kan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Nah nanti kan itu prosesnya panjang, itu prosesnya nanti kalau misalnya disetujui ya terjadi pengecualian dengan apa yang disampaikan tadi itu bahwa dia tidak akan dikenakan tarif pajak seperti itu. Jadi bakal ada proses lanjutannya, misal di pemeriksaan dari keberatan, kemudian pemeriksaan, kemudian ada putusan seperti itu. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Radit. Sepertinya tanggapan dari Radit ini cukup selaras sama tanggapan dari Faras tadi ya, yang mengajukan ke pengadilan pajak tadi.
Oke, Yofi mungkin ada mau tanggapan Oh lagi? iya. Udah siap open mic. Ya, sebelumnya itu ya cuma menegaskan dulu. Kayak kalau secara legalitas kan kita ngacunya ke undang-undang. Undang-undang tadi nyebutnya bahwa yang pertama saya sebutkan tadi bahwa subjek itu berupa orang atau badan itu wajib membayar PBB karena memperoleh manfaat dan juga menguasai. Jadi kalau misalkan kita membeli tanah, kemudian di dalam tanah tersebut ada jurang, berarti jurang tersebut kan termasuk dalam penguasaan kita dan kita wajib membayar PBB. Itu secara legalitas, secara hukumnya, undang-undangnya. Kalau dari benang merahnya, mengapa jurang tersebut itu bisa dikenakan sebagai suatu PBB? Yang pertama adalah karena itu kan tanah. Misalkan ada tanah yang merugikan, tetapi tanah tersebut tidak selamanya akan merugikan. Tergantung bagaimana kita mengolah dari tanah tersebut. Contohnya adalah jurang. Makanya jurang itu NJOP-nya itu kan ditentukan berdasarkan penyesuaian harga tanah yang belum produktif. Mengapa demikian? Karena jurang ini dianggap kualitasnya lebih di bawah dari harga tanah yang belum produktif. Oleh karena itu bukan sebagai tanah biasa. Tanah biasa 5 juta per meter, maka jurang ini disesuaikan lagi. Karena mungkin dari segi kontur, dari segi elevasi atau lainnya sehingga menghasilkan harga yang di bawah dari 5 juta tersebut. Kalaupun jurang ini misalkan tidak terlalu terjal kayak rekreasi itu, jurang ini bisa digunakan untuk pengolahan limbah juga bisa. Terus kemudian jurang ini bisa digunakan untuk area terasiring juga bisa. Kalau penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut. Tidak serta-merta sebuah tanah yang elevasinya jelek atau konturnya bergelombang itu dianggap tidak dikenakan NJOP karena tidak bermanfaat. Kan tergantung dari pengolahan tersebut, pengolahan perusahaan yang telah membeli. Kalau mereka telah melakukan pembelian, legalitasnya masuk, akal itu konsekuensi dari pembelian tersebut lah. Konsekuensi dari legalitas itu yang membuat mereka harus melakukan pengolahan bagaimana caranya agar tanah tersebut diusahakan tidak terlantar. Karena kalau terlantar tetap saja membayar PBB. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya untuk Yofi. Barangkali ada satu lagi nih terakhir yang mau kasih tanggapan untuk pertanyaan Vanessa. Oke, jika tidak ada mungkin saya simpulkan. Jadi menurut secara legalitas itu masih masuk karena dianggap subjek pajak masih menguasai bagian dari tanah tersebut. Sedangkan untuk nanti NJOP-nya bagaimana itu masih ada penyesuaian. Jadi tidak sesuai dengan tanah yang tidak produktif, tapi bisa lebih rendah, jauh lebih rendah. Dan lagi jika pun masih merasa tidak cocok dengan itu, jadi wajib pajak masih bisa mengajukan keberatan nih ke KPP sehingga bisa dilakukan peninjauan kembali, nanti akhirnya bisa turun lagi gitu NJOP-nya. Mungkin begitu kesimpulan dari pertanyaan Vanessa dan diskusi itu tadi yang pertama. Barangkali Bu In bisa mohon arahannya mengoreksi begitu, Ya, Bu. baik. Sebentar ya. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Boleh aplaus buat semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Saya senang banget ya dengan diskusi yang seperti ini. Mbak Vanessa dan teman-teman yang semua sudah merespon, terima kasih sekali. Buat saya itu nomor 17 lah kalau masalah benar atau salahnya. Bukan itu yang terpenting. Karena seorang profesor pun diskusi yang isinya semuanya itu para profesor pun bisa jadi pendapatnya ada yang tepat, tidak tepat, sangat tepat. Itu biasa. Itu kan ya. Justru adanya ruang diskusi ini untuk saling melengkapi. Oh, saya belum tahu ada informasi ini. Oh iya ya, benar juga. Kadang kita memandang dari sisi utara. Ada orang yang memberitahu dari sisi barat daya. Oh iya ya. Karena sebuah patung pun ketika dilihat dari atas akan berbeda dengan dilihat dari depan. Artinya kita akan sangat berterima kasih ketika ada yang menginformasikan orang yang melihat dari depan. Gitu ya. Kalau teman-teman mau beli baju, ngajak seorang sahabat, itu temenin gue yuk, gue lagi cari baju nih, dress buat pesta. Terus teman-teman ngelihat kayaknya di depan kaca ketika di fit, dicoba, kayaknya bagus, oke gue ambil deh. Ternyata teman kita ngelihat dari belakang, ternyata belakang itu ternyata tuh nggak bagus loh, cuttingnya gini-gini. Oh iya ya, bener ya, aduh untung lo kasih tahu. Nah, kita harus berterima kasih kepada orang yang melihat segala sesuatu dari sisi lain, yang mungkin kita nggak sempat cover. Itulah gunanya diskusi. Sehingga dalam area diskusi, apalagi diskusi ilmiah, tidak boleh ada judging. Blaming
artinya kita berusaha untuk open mind. Kalau kita sudah tahu, diberitahu pun artinya oh itu sifatnya memantapkan. Kalau kita belum tahu, akhirnya jadi tahu, itu kita namanya upgrade. Artinya jangan pernah kita berpikir gini, ya gue udah tahu yang lo omongin, ya dia ngomongin gue udah tahu, bukan itu maksud gue udah tahu kalau itu. Jangan pernah kita berusaha, kalau bisa jangan seperti itu. Oh berarti alhamdulillah yang saya tahu selama ini dikuatkan oleh pendapat dia, berarti alhamdulillah selama ini yang sudah saya pelajari dan ketahui itu sudah benar. Berusahalah untuk diskusi itu sebenarnya terapi mental loh, cara kita tuh mengelola emosi, menundukkan keegoisan kita dan keangkuhan kita, melatih untuk bersikap dewasa. Jangan pernah kita berusaha untuk berlatih ya, yang dia omongin gue juga udah tahu, kemana aja lo. Walaupun terlintas dalam hati, kalau sempat seperti itu langsung istighfar, ya Allah. Artinya belajar menyikapi segala sesuatu tuh dengan positif. Ada orang memberitahu, posting yang kita udah tahu, oh alhamdulillah ini cara Allah memantapkan saya dan memberitahu saya bahwa yang saya ketahui dan saya yakini selama ini itu sudah benar. Berarti informasi yang saya terima selama ini sudah tepat, alhamdulillah. Gitu ya. Jangan sebaliknya, kemana aja lo baru tahu, lo baru ngomong kayak gini, gue udah tahu nih, jangan. Kalau kita atau sebaliknya kita belum tahu, dia memberitahu, alhamdulillah gue jadi tahu nih sekarang. Ya, insya Allah kalau kita berusaha semampunya untuk selalu berusaha untuk positif. Bukannya berarti kita harus jadi manusia sempurna ya. Kadang kan kita juga sengak, kita harus mengakui. Kadang kita juga suka sengak, tengil, lagi bad mood. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat kendalikan diri ya. Orang bukannya nggak boleh salah. Ketika berbuat salah, semakin cepat kita recovery semakin baik. Ya insya Allah seperti itu. Saya terima kasih sekali-sekali untuk diskusinya. Jadi gini, teman-teman boleh membuka PMK 186 tahun 2019 di pasal 3 ayat 6. Di situ memang disebutkan gitu ya, bahwa PBB itu dikenakan atas objek tidak hanya karena memberikan bermanfaat, tapi dan atau si subjek pajak punya hak atas area tersebut. Artinya itu haknya dia. Satu itu ya, artinya memang tidak semata karena memberikan manfaat, apalagi manfaat ekonomi untuk digunakan atau apa. Walaupun itu anfaedah, nggak bermanfaat, tapi kalau itu haknya dia, itu hak dalam kepemilikan dia secara PMK-nya, itu memang merupakan objek pajak, kecuali yang terungkap dalam pasal 3. Apa-apa saja yang tidak termasuk objek pajak itu namanya negative list, yang tidak dikenakan pajak. Jadi kita perlu memahami juga kalau kita tarik struktur undang-undang. Pertama itu adalah undang-undang dasar, kemudian undang-undang. Undang-undang nggak mungkin berbicara tentang sangat rinci. Undang-undang itu menceritakan sesuatu yang global, ya, helikopter view. Kemudian rincinya itu dijelaskan di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jika undang-undangnya itu merupakan undang-undang kewenangan Kementerian Keuangan. Kalau undang-undangnya tentang pandemi COVID, penanganan pandemi COVID di Indonesia, jelas PMK-nya yang mengeluarkan adalah Peraturan Menteri Kesehatan. Sama-sama singkatannya sama-sama PMK. Tapi kalau ini Peraturan Menteri Keuangan, kalau ini Peraturan Menteri Kesehatan, ya. Tapi undang-undang itu harus dirinci sama PMK. PMK apakah sudah sangat rinci lagi? Tidak. Dia harus ada turunannya lagi. Ya. Sebelum undang-undang itu ada PP. Setelah undang ada PP, peraturan pemerintah. Undang PPOM. Ada peraturan dirjen, karena Menteri Keuangan itu di bawahnya punya banyak direktorat jenderal. Ada yang areanya bea cukai, ada DJP, ada BPPK, ada DJA, ada DJPK. Nah, tentang PBB ini, apakah Dirjen Bea Cukai yang buat per dirjennya? Bukan Dirjen Bea Cukai, tapi Dirjen Pajak. Oleh karena itu, ketika kita bicara undang-undang, ini undang-undangnya ngomong gini, pasti gini, kita tenang dulu. Jadi kita boleh mengecek ke peraturan di bawahnya, ya, struktur peraturan produk hukum di bawahnya. Nah, terkait dengan ini gitu ya, kenapa sih kok kayak jurang yang unfaedah itu tetap dikenakan? Karena tadi satu, kalau kita berdiskusi dari sisi legal formalnya, karena memang itu sudah disounding di PMK 186 tahun 2019 pasal 3 ayat 6. Ya, artinya walaupun nggak bermanfaat, kalau itu memang dalam ada surat yang membuktikan bahwa
di dalam area sekian hektar itu ada jurang di dalamnya, misalnya 10.000 hektar. Termasuk di dalamnya itu adalah area jurang yang unfaedah itu tadi. Itu kan berarti haknya milik misalnya Bapak Agus gitu ya. Ya itu berarti Bapak Agus harus bayar. Nah, tapi negara di sini adil. Nilai NJOP-nya menjadi sangat rendah sekali. Negara tahu ini area unfaedah banget nih, nggak menghasilkan, memberikan manfaat. Jelas ada gap yang sangat jauh di NJOP-nya. Nanti setelah UTS kita akan belajar materi-materi UAS gitu ya. Untuk materi UAS pertemuan ke-8 sampai ke-14 itu akan dijelaskan, teman-teman akan melihat betapa jomplang ya kalau istilah itu ya, nilai antara OP adalah produktif dan yang tadi tidak produktif. Contohnya gini, nanti akan ada soal dan itu real ya, soalnya real. Itu apa namanya? Misalnya areal produktif nanti meternya itu bisa 230.000 meter persegi. Itu yang sangat produktif pertambangan migas gitu ya misalnya. 20 nanti areal tidak produktif tersebut itu nilainya ditetapkan oleh pemerintah, oleh ada cap dirjennya, itu hanya Rp143, rendah sekali. Rp143, teman-teman juga udah bisa nalangin, sini deh gue talangin, itu baru NJOP loh, belum nanti dikali 40%, baru dikali lagi 0,5%, jadi rendah banget nilainya gitu loh. Tapi kalau yang produktif nilai NJOP-nya tinggi, tapi tetap harus bayar. Nah, pertanyaan Mbak Vanessa ini memang benar dan tepat. Maksudnya gini loh, wajar Mbak Vanessa nanya seperti itu, dan ini benar. Nanti kawan-kawan inilah kita gunanya belajar PBB. Gara-gara kita nggak belajar PBB, gara-gara banyak sekali wajib pajak, bahkan yang PT, perseroan terbatas, bukan orang pribadi, tidak belajar PBB seperti kita. Akhirnya di pengadilan pajak, makanya kemarin saya sempat ya minta teman-teman lihat putusan pengadilan, nanti kita akan eksplor lagi tugas tersebut di setelah UTS. Makanya banyak sekali PT-PT badan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, perhutanan yang mengajukan gugatan atau banding keberatan ke pengadilan pajak. Keberatan, kalau banding ke DJP ya, sorry, kalau keberatan ke DJP, tapi kalau banding dan gugatan gitu ya, banding dan gugatan kan karena keberatannya ditolak, dia nggak puas, akhirnya dia mengajukan banding atau gugatan. Itu banyak sekali, dan materi gugatannya itu atau bandingnya adalah seperti persis, banyak sekali yang persis seperti yang Mbak Vanessa sampaikan. Ini kan jurang, ini kan nggak menghasilkan sawit, ini kan belum ditanemin, orang sawitnya nggak ada, lihat aja kalau nggak percaya tuh, lahannya kebakar, gosong, nggak ada sawitnya, boro-boro ada manfaatnya, ada kita juga tekor, masa masih disuruh bayar pajak, ini harusnya nggak bayar pajak, itu juga jurang itu parkiran itu, masa disuruh bayar. Nah, mereka nggak baca undang-undangnya, gitu ya. Artinya mereka bukan nggak baca ya, karena mereka tidak tersosialisasikan dengan baik, tidak terinfokan dengan baik, gitu ya. Terjadi mispersepsi, ada gap informasi antara Fiskus, petugas pajak, dengan masyarakat. Hakim akhirnya apa? Akhirnya perkara PBB mostly itu dimenangkan oleh Fiskus. Banyak yang dimenangkan oleh Fiskus. Kalaupun ada yang dikabulkan, itu karena masalah luasnya. Jadi misalnya, Fiskus itu berpendapat ini harusnya ini kan ada 20.000 hektar. Areal yang tidak produktifnya ada 2.000 hektar. Jurang lah ya, anggap 2.000 dari ada 2.000 hektar dari 20.000 tersebut. Tapi ternyata areal tersebut termasuk terus dikenakan sama Fiskus, SKP, WP nggak terima. Ini loh Pak, WP-nya kemudian bisa menunjukkan data di pengadilan pajak. Ini loh tanahnya sebuktinya saya udah jual 50% lah. Areal perhutanan dan kebun saya tuh 50% sudah jual dari tahun lalu. Kok ya masih dihitung? Sebagai milik perusahaan kami, kan kami udah jual nih, buktinya akta notarisnya, ini bukti transfer banknya, ini udah resmi. Fiskus gampang gantian nyolot juga. Lah Bapak salah sendiri, nggak menyampaikan SPPT PBB, Bapak nggak isi, Bapak nggak laporkan ke kita, SPOP Bapak nggak isi. Ya kami kan nggak tahu kalau itu dijual. Makanya kami periksa, kan kalau SPOP nggak disampaikan kan bisa diperiksa toh. Makanya kami periksa Bapak dan akhirnya keluar SKP ini. Bapak nggak terima, Bapak ngajukan keberatan. Pada saat keberatan Bapak nggak nyampaikan informasi. Bapak udah ngambek duluan, nggak nyampaikan informasi bahwa tanah itu dijual. Sekarang Bapak banding, Bapak baru nunjukin bukti udah dijual.
Ya kita nggak tahu. Akhirnya ya udah kalau memang ternyata udah dijual ya memang nggak harus kena pajak area yang sudah dijual tersebut, area yang tidak produktif tadi. Jadi, kalau toh pun akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim, itu bukan karena area tidak produktif nggak kena pajak. Kena pajak, tapi ternyata itu udah dijual. Jadi bukan dia yang harusnya bayar pajak, tapi perusahaan lain sebagai pemilik barunya itu tadi, gitu ya. Nah, jadi nanti apa namanya? Jadi tadi memang ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ini mengajukan gugatan keberatan. Ini kan kita nggak menanyakan manfaatnya. Sawitnya juga nggak ada, kopinya juga nggak ada, pohon karetnya juga nggak ada. Harusnya kita nggak kena pajak dong. Nah, akhirnya ya mereka setelah berproses di pengadilan pajak, berdebat di ruang sidang. Kebetulan saya dulu ditugaskan di bagian ini, tapi saya dulu megangnya PPH, pajak penghasilan. Itu beberapa ya karena ditugaskannya saya 4 tahun di bidang keberatan dan banding ini ya. Jadi bolak-balik masuk ruang sidang itu kebayang lah gimana di ruang sidang itu kita adu argumen gitu ya. Padahal mereka pakai konsultan pajak yang keren gitu ya, kayak PMG, EY, PricewaterhouseCoopers, dan kita harus siap banget belajar. Makanya teman-teman percayalah sama saya. UTS UAS itu perkara kecil, nanti ujian sesungguhnya itu ketika kalian bekerja. Kalian bayangin nggak? Saya kan ditugaskan ke pengadilan pajak. Kasusnya PPH lagi, perusahaan-perusahaan besar sekelas Newmont, Minahasa, Pocari Sweat, Honda, Sinarmas Group. Sinarmas Group itu tahu nggak? Yang punya kebun sawit, yang punya Bimoli itu Sinarmas Group. Bayangin yang kami lawan itu seperti itu. Mereka accounting papan atas Indonesia. Kalian ketik aja the big five-nya Indonesia. Itu Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, akuntan publik, KPMG. Mereka bisa bayar itu loh. Sementara fee-nya konsultan-konsultan itu tuh ratusan juta sampai miliaran. Bayangin orang yang dibayar fee-nya ratusan juta dan miliaran, pintarnya dan mati-matiannya seperti apa. Sementara saya dulu masih lulus D3, penempatan di keberatan banding. Terus akhirnya D4 juga masih ditaruh di situ juga. Saya kembali ke D4, taruh lagi di situ. Astagfirullahaladzim, bayangin lulus D3, akuntansinya aja belajarnya masih sekedarnya, tiba-tiba harus menganalisis laporan keuangan punya perusahaan-perusahaan besar sekelas Newmont. Saya dulu juga sempat pegang ngerjain PPh 21-nya Freeport. Bayangin. Nah, akhirnya setelah itu ya ampun, kemarin UTS UAS itu beneran gak ada apa-apa. Akhirnya apa? Saya sering kerja sampai jam 2 pagi. Kenapa? Belajar lagi. Buku-buku akuntansi saya ambil lagi, buka lagi. Gimana laporan keuangan? Astagfirullah, kontraknya pada pakai bahasa Inggris. Karena dulu saya di PMA, penanaman modal asing. KPP PMA. Jadi perusahaan-perusahaan ini ya kontraknya pakai bahasa asing. Ya Allah. Bukan cuma sekedar jurnal, udah analisis laporan keuangan. Itu bener-bener ngejarnya setengah mati. Orang-orang bisa pulang kantor cepat, on time. Saya nggak bisa. Baru bisa pulang malam. Kenapa? Harus ngejar ketertinggalan belajar. Terus nanti datang WP-nya menghadap saya, Bu Yin, besok kami mau ketemu. Aduh, itu kalau WP udah mau datang besok, itu bisa nggak tidur seharian belajar. Itu benar-benar kayak sidang skripsi. Ini kenapa kami dikenakan pajak? Harus bisa jawab. Harus menguasai undang-undang perpajakannya, harus menguasai ilmu akuntansinya, harus menguasai interpersonal skill-nya, public speaking-nya. Gimana kita nggak kelihatan stres, panik, darah dingin. Kalian kalau dipanggil dosen, coba. Saya bilang sama Arya, besok ketemu saya. Kamu presentasi dan besok saya mau tanya masalah PBB, accounting. Kamu stres gak? Kamu dipanggil dosen intermediate kamu, kalau kamu dapat intermediate. Kamu dipanggil, saya mau tanya PBB. Masih stres belajar syariah, dan itu dulu itu setiap hari. Kamu bayangin. Nah, kembali lagi, masalah ke ruang sidang. Banyak yang nggak ngerti. Akhirnya banyak wajib pajak mengajukan ke sidang, ini harusnya nggak kena. Nah, ini dia. Nanti ketika kalian bertugas sebagai abdi negara, belajar tenang ketika ada WP atau siapapun yang komplain, kalian menjelaskan dengan tenang. Ya, kalian menjelaskan dengan tenang, kalian menjelaskan dengan wajar kalau mereka tidak paham ya. Wajar kalau mereka tuh tidak tahu gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya closing ini dulu ya. Saya closing portal. Oh ya udah. Oke, sebentar ya.
Sorry. Jadi terima kasih ya teman-teman semuanya. Mbak Mbak Vanessa juga thank you untuk pendapatnya, sehingga kita juga memancing diskusi yang teman-teman berpendapat sangat menarik. Nggak usah takut, nggak ada dalam diskusi itu nggak ada salah, nggak ada benar, semuanya bebas berpendapat ya, saling melengkapi. Nanti ya kalau masalah keliru, masalah apa, udahlah itu biasa. Kita kalau pilih baju, beli dress pesta, ternyata cuttingannya nggak bagus, terus ganti yang lain kan, sebiasa itu gitu ya. Ternyata nggak bagus, setelah dipakai dari depan bagus, dari belakang cuttingannya jadi kayak aneh kita ya gitu. Jadi kayak aduh nggak proper banget deh. Udah deh ganti model lain. Sebiasa itu dalam diskusi ilmiah. Kalau kita, ternyata gue keliru ya. Sebiasa itu, woles aja. Sama sekali tidak. Jangan bikin kalian down, jangan bikin kalian malu, jangan apalagi nggak pede. Enggak. Sesimpel itu. Gue apa ya? Kayaknya abu keren ya. Ternyata hoodie ini kalau abu nggak bagus ya. Udah deh gue ya, ternyata lebih keren marun nih, matching sama topi. Udah ganti aja deh. Sesimpel itu kelirunya. Kalau kita ternyata keliru ya, abu-abu tuh nggak matching kalau dipasangin sama topi ini sama sepatu ini, outfitnya. Udah biasa aja, nggak apa-apa ya. Artinya jangan bikin kalian drop apa-apa. Jadi kalau ya, udahlah, pokoknya nggak usah. Kalian tuh nomor satu, kalian pede aja dulu, berani aja dulu ya. Oke, thank you teman-teman. Dan saya minta tolong, itu ada satu file lagi yang saya udah kirim ke WA grup teman-teman yang tentang hak dan kewajiban, yang ada 7 hak dan kewajiban terkait dengan PBB ini. Kalian juga pelajari karena itu bahan UTS juga gitu ya, bahan UTS. Sampai di situ kita belum sempat presentasi di sini, tapi itu kalian udah tinggal baca aja, itu benar-benar tinggal masalah prosedur aja kok ya, tinggal masalah prosedur aja. Dengan membaca di situ insya Allah kalian juga sangat jelas ya. Kita juga sudah sempat exercise ya waktu itu, yang latihan soal di situ. Nah itu masuk ke materi ujian ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk semangatnya hari ini. Saya minta maaf juga bagi kawan-kawan yang merayakan Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima Allah, dan setelah Ramadan kita menjadi lebih baik. Hal-hal baik di Ramadan terus dibawa seterusnya ya.